Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Soekardi, NIM 234821127 dari kelas 4C akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Bahan Alam mengenai materi pemilihan dan penyiapan bahan alam. Pemilihan bahan itu yang dilakukan pertama itu ada identifikasi. Identifikasi ini berguna untuk memastikan ketepatan dari spesies yang dijadikan sebagai materi mutlak yang diperlukan. Dalam melakukan identifikasi pemilihan bahan alam, dapat terjadi kesalahan yang dapat membuat tujuan atau target dari penelitian tersebut tidak tercapai. Seorang ahli taksonomi sangat dibutuhkan untuk memastikan dan menjamin bahwa spesies menjadi target memang tepat dan lengkap dengan data taksonominya. Jadi, taksonomi sendiri itu adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme yang mencakup semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Lalu yang kedua itu ada seleksi. Seleksi jenis bahan tanaman atau bahan alam merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah pekerjaan dengan bahan alam. Ketepatan dalam pemilihan jenis bahan alam baik dari sisi jenis atau spesies, usia, atau tahapan pertumbuhan bagian atau organ, tempat, atau lokasi tumbuhan menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil pekerjaan baik dari segi produk yang dihasilkan. Kemudian, penyiapan bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu seperti daun, batang, kulit batang, bunga, buah, akar, dan umbi. Bahan baku ini tersebut harus yang sehat, bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, virus, atau debu dan kotoran. Lanjut kepada tahapan memperoleh simplisia, yang itu pertama ada pengumpulan bahan baku. Dalam pengumpulan bahan baku yang perlu diperhatikan adalah umur tanaman, baik tanaman pada waktu panen dan lingkungan tepat pertumbuhan bahan baku seperti akar, impang, daun, atau buah. Yang kedua itu ada sortasi basah. Sortasi basah ini sendiri itu untuk memisahkan sampel dari kotoran atau bahan asing lain yang masih basah. Yang ketiga itu ada pencucian, berguna untuk membersihkan bahan baku dari kotoran, debu, dan sisa-sisa tanah. Keempat itu ada peranjangan. Peranjangan sendiri itu adalah potongan atau pengubahan bahan baku menjadi ukuran yang diinginkan. Yang kelima itu ada pengeringan untuk mengurangi kadar air sehingga menjamin mutu dalam penyimpanan dan mencegah pertumbuhan jamur pada simplisia. 6 itu ada sortasi kering, berguna untuk memisahkan bahan-bahan asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang masih ada dan tertinggal di simplisia yang kering. Yang ketujuh itu ada pemeriksaan mutu, ini sangat memastikan bahwa simplisia kita itu memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Kemudian ada pengepakan simplisia ke dalam wadah yang sesuai untuk melindungi dari kerusakan dan penyerapan kelembapan pada simplisia. Yang kesembilan itu ada penyimpanan. Penyimpanan simplisia yang telah dikemas dalam kondisi yang tepat berguna untuk menjaga kualitas dan stabilitasnya. Materi selanjutnya itu adalah ekstraksi bahan alam. Ekstraksi sendiri secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Contoh pelarutnya itu seperti air, alkohol, atau pelarut organik lainnya. 3 tahapan proses ekstraksi. Yang pertama itu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua itu pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolitnya. Yang ketiga itu pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Selanjutnya itu ada metode ekstraksi bahan alam. Yang pertama itu ada maserasi. Maserasi sendiri itu adalah proses perendaman bahan alam, biasanya tanaman atau bahan obat dalam suatu pelarut untuk mengekstrak zat-zat aktif yang larut dalam pelarut tersebut. Nah, kelemahan dari maserasi sendiri itu adalah waktunya yang lama. Yang kedua itu senyawanya itu bisa rusak karena terlalu lama dengan pelarut. Nah, sedangkan kelebihannya sendiri itu ada teknologi yang sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua itu ada sokletasi. Sokletasi ini metode pemisahan zat dari campurannya dengan pemanasan. Kelemahannya sendiri yaitu kerusakan senyawa karena panas. Yang kedua itu biayanya yang lebih mahal. Sedangkan kelebihan sokletasi sendiri yaitu memiliki sedikit pelarut, kemudian waktunya yang lebih singkat. Prinsip kerja dari perlokasi sendiri itu, simplisia dimasukkan ke dalam perkolator dan pelarut dialirkan dari atas melewati simplisia sehingga zat terlarut mengalir ke bawah dan ditampung. Kelebihan dari perkolasi ini yaitu lebih banyak pelarut, senyawanya sulit tersasi dan tersumbat. Sedangkan kelebihannya yaitu teknologinya yang sederhana dan waktunya lebih singkat. Selanjutnya itu ada reflux. Nah, reflux sendiri ini metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan dan kondensasi pelarut untuk menjaga pelarut tetap dalam keadaan cair dan berulang-ulang melakukan sampel selama proses ekstraksi. Kelemahan dari reflux ini sendiri bisa mengakibatkan kerusakan senyawa karena panas dan juga biayanya yang lebih mahal. Yang bihan dari reflux ini sendiri yaitu waktu yang lebih singkat, rendaman lebih tinggi, dan sedikit pelarut. Ekstraksi dengan ultrasonikasi. Proses ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk memecah dinding sel dan membantu pelarut dalam mengekstrak senyawa dari bahan alam. Ekstraksi dengan microwave. Teknik ini menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan mengekstrak bahan-bahan terlarut dari sampel. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.